Jadi kalau ingin melayani dengan hati, yang pertama mesti merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan, bersama saya Lucy. Dan hari ini telah hadir bersama saya seorang wanita yang sangat mandiri, seorang wanita yang sangat berdedikasi tinggi untuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group, Ibu Hajah Miftahulizah SEMS. Assalamualaikum Ibu Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Ibu Miftah hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dari jawaban beliau, dari senyuman beliau, saya sudah melihat jiwa-jiwa ketegasan, mandiri seperti itu. Boleh Bu mungkin dibagi sedikit tipsnya untuk mendapatkan senyum yang tegas seperti Ibu. Senyum sepertinya menunjukkan ketulusan seperti itu. Masya Allah. Senyum itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Senyum dimaknai sebagai bahasa yang bisa dipahami dari seorang bayi sampai dia dewasa. Senyum keluar dari rasa hati tulus karena ingin menyayangi orang lain. Jadi kalau kepingin punya senyum yang tegas, punya senyum yang menyenangkan, mulailah dari berniat yang baik. Karena niat yang baik itulah yang akan menciptakan satu senyuman yang baik dan senyuman yang tulus dari seseorang. Jadi dimulai dari niatnya Bu ya. Betul. Dari niatnya hingga nanti muncul aura itu sendiri. Betul sekali. Kalau saya tidak salah ingat, Ibu udah hampir 30 tahun ya Bu ya di Rumah Sakit Islam Group. 2023 insya Allah 31 tahun. 31 tahun. Jadi selama hampir 31 tahun ini sudah mendedikasikan dirinya untuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group. Insya Allah dan Bismillah. Insya Allah dengan Bismillah. Baik, kalau kita bicara tentang dedikasi ya Bu ya di rumah sakit seperti itu, tentunya tidak lepas dari yang namanya pelayanan, betul ya Bu ya? Betul sekali. Karena rumah sakit itu juga merupakan lembaga pelayanan. Nah, saya mau bahas sedikit sama Ibu, mungkin banyak juga bisa Bu ya, tentang bagaimana sih pelayanan di rumah sakit Islam seperti Ibu, seperti itu. Pelayanan di rumah sakit Islam harus diawali dari keinginan kita untuk menolong. Apalagi pelayanan di rumah sakit. Di rumah sakit yang datang adalah orang-orang dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insan rumah sakit mestinya memiliki persepsi bahwa, memiliki pemandangan bahwa pasien-pasien yang datang itu adalah tamu-tamu yang ditakdirkan oleh Allah hadir di rumah sakit kita, yang dia sedang mencari siapa? Mencari Allah dan mencari pengobatan melalui insan-insan yang ada di rumah sakit. Oleh karenanya pelayanan di rumah sakit, apalagi rumah sakit Islam, adalah pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada hamba-hamba Allah. Poin view penting adalah yang datang adalah para tamu yang dikirim oleh Allah. Jadi orang kalau melayani tamu, banyak hal yang bisa didapatkan ya. Didapatkan rezeki yang melimpah, barokah, umur panjang. Yang tidak kalah penting, tamu pulang itu kita dapat maghfirah, ampunan. Artinya kita pun yang melayani, kita akan dapatkan ampunan dari Allah SWT. Ini menjadi satu poin view penting ya dari sebuah pelayanan di rumah sakit, utamanya rumah sakit Islam. Baik. Jadi kenapa sih Bu melayani itu sebagai suatu hal yang penting gitu untuk rumah sakit? Core bisnis dari sebuah rumah sakit itu ya pelayanan. Kita bergerak di bidang jasa, bukan di bidang produk ya. Yang artinya karena di bidang jasa pelayanan yang dia tidak bisa disimpan, dia unstorable, dia akan didelivery oleh insan-insan yang ada di pelayanan tersebut, maka ya sudah otomatis. Jadi kalau kita bergerak di bidang jasa, pelayanan itu menjadi sesuatu yang utama. Orang mungkin bisa saja tidak sembuh di rumah sakit ya, tapi dia bisa saja satisfaction ya, dia senang ya di rumah sakit ini gitu. Karena memang rumah sakit tidak menjanjikan kesembuhan dan tidak menjanjikan
totalitas kehidupan, rumah sakit itu mengikhtiarkan. Nah, jalan mengikhtiarkan inilah yang kemudian harus dibingkai dalam satu pelayanan yang memang dia benar-benar pelayanan yang bisa menyentuh hati. Dan pelayanan menyentuh hati pasien itu hanya bisa diberikan oleh orang yang memberikan pelayanannya dengan hati yang baik dan hati yang tulus. Dengan hati yang baik dan hati yang tulus, berarti ada objek dan ada subjeknya, Bu, ya? Betul. Ada objek dan subjeknya. Tadi kalau misalnya kita udah bicara tentang objeknya, pasien itu datang ke sini karena mereka butuh seperti itu, Ibu, ya. Mereka mencari, mengikhtiarkan diri untuk kesembuhannya mereka, seperti itu. Berarti tidak lepas dari orang yang melayaninya. Nah, seperti apa sih, Bu, cara melayani pasien ataupun pelanggan dengan hati seperti itu? Jadi kalau ingin melayani dengan hati, yang pertama mesti merubah mindset terlebih dulu. Mindset orangnya, Bu, ya? Mindset yang akan melayani. Mindset yang akan melayani. Nah, sebetulnya setiap orang itu perlu membuat perubahan mindset untuk dirinya. Pasien pun demikian, kita pun demikian. Tapi kan kita tidak bisa dalam koridor mengubah dan meminta orang ya untuk memahami. Sebagai seorang pelayan kesehatan, kalau saya tarik ke dalam Islam, kita sebagai khadimul ummah, orang yang melayani umat, maka kitalah yang harus memahami dan mengerti begitu ya kebutuhan pasien yang datang. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang pelayan umat adalah merubah mindset. Mindset bahwa bukan pasien yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh pasien. Kalau tidak ada pasien, tidak ada amal soleh yang kita dapatkan di rumah sakit. Kalau tidak ada pasien, maka sebagai seorang dokter tidak akan bisa menjadi dokter. Iya, dokter tidak bisa memberikan terapi dan sebagainya. Sebagai seorang perawat pun demikian. Jadi ini fondasi awal adalah memahami bahwa saya nih butuh orang lain tempat saya beramal soleh. Setelah kita merubah mindset, kalau di rumah sakit, yang kedua yang terpenting adalah empati ya, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Ya. Karena kejadian yang ada di pasien mungkin bagi kita para pemberi layanan kesehatan sebagai sesuatu yang biasa, tapi bagi pasien dia adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita harus berada pada posisi pasien. Andai saya itu yang sakit, andai itu orang tua saya, keluarga saya, iya, kira-kira saya ingin dilayani seperti apa? Itu yang akan mendrive kemudian niat, kemudian mendrive perilaku kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian setelah kita empati saja tidak cukup. Pasien butuh didengarkan keluhannya. Ya. Maka seorang pemberi layanan dia harus mampu menyimak, bukan mendengar. Kalau mendengar. Apa bedanya mendengar sama mendengar? Iya, kalau mendengar itu ya sekedar mendengar lewat ya. Dan kalau orang mendengar dia bisa langsung respon. Tapi kalau menyimak tidak. Menyimak itu ada analyze. Dia dengarkan dengan seksama, selesai, kemudian dia pikirkan, kemudian baru dia action. Karena yang dibutuhkan pasien itu adalah solusi dari setiap persoalan ya yang dia bawa ke rumah sakit. Setelah kita menganalisis, kemudian kita menyimak, yang dibutuhkan pasien kemudian adalah action ya. Jadi kita mesti kasih nih kebutuhan pelayanan pasien seperti apa. Nah, ketika memberikan pelayanan pasien, tentu kita ada koridor-koridor quality yang harus dijamin oleh rumah sakit begitu ya. Bagaimana respon time dokter, bagaimana respon time dari setiap petugas. Nah, yang terakhir adalah total action. Total action itu adalah dalam bahasa Islam penyempurnaan semua hal. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu jangan pernah dia setengah ya atau berhenti di jalan. Selesaikan dengan sempurna, selesaikan dengan baik. Dan dengan ikhtiar seperti itu kita berharap Allah ridho bahwa kita ketika menolong pasien akan diterima pasien secara baik. Berarti semua lini itu terintegrasi ya Bu ya, dari dokternya, pasiennya, bahkan dari frontliner atau mungkin dari parkiran pun udah kelihatan ya Bu ya, semuanya itu terintegrasi untuk pelayanan yang baik. Jadi pelayanan yang baik ya kalau dia di rumah sakit dari mulai kedatangan sampai kepulangan. So kalau bicara pelayanan yang baik, semua orang yang terlibat di dalam rantai pelayanan itu dia harus memiliki satu perception yang sama.
ya. Pasien ini ibarat kita main bola, dia seperti bola ya, yang Oh, iya. digiring ke sana Kesana kemari kemari, sampai betul. masuk gol. Nah, ini backnya, depannya semuanya harus bekerja dalam satu proses bisnis yang baik, sehingga goals atau tujuan pasien datang ke rumah sakit bisa terpenuhi. Baik. Pasti itu jadi mulai parkir sampai kembali lagi ke parkir. Sampai kembali sampai pulang lagi dan insya Allah dalam Betul, keadaan yang sehat sehat dan Bu, lebih ya. baik, Dan iya. lebih baik. Baik. Jadi kalau dari sisi subjeknya Bu, sebagai kita yang melayani gitu, apakah ada indikatornya yang membuat oh iya saya sudah melayani dengan hati loh ini seperti itu? Apakah ada indikator-indikatornya Bu? Jadi begini ya, karena kita bicara indikator melayani dengan hati. Betul. Berarti yang bisa merasakan ya hati kita. Hati kita sendiri Bu ya. Betul. Kita tidak bisa melakukan indikator itu oleh orang lain gitu ya. Wah ini orang ini sudah bisa melayani dengan hati ya. Enggak ya, kita ini kebutuhan sebenarnya, karena tadi menolong kebutuhan hati kita ingin ini saya sudah bisa melayani dengan hati atau belum ya. Nah, titik point view melayani dengan hati itu adalah kita ini mengikhtiarkan keikhlasan ya. Supaya muncul keikhlasan, maka kita perlu melihat apakah saya ini sebetulnya sudah ikhlas atau belum ya, gitu ya. Jadi kalau mau melayani dengan ikhlas ya, mulailah kita ketika melayani pasien itu seperti melayani sebagai keluarga. Keluarga. Kalau dia bapak-bapak sudah usianya sepuh, kita anggap sebagai kakek atau orang tua kita, gitu ya. Rasa-rasanya kalau kita melayani keluarga kita nggak akanlah ada bahkan keinginan yang tidak baik, melayani yang tidak baik, pasti akan muncul rasa menyayangi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian ketika kita melayani orang lain, muncul rasa bahagia di dalam hati kita. Nah, itu yang bisa merasakan kita sendiri, gitu ya. Yang ketiga ini yang paling level tinggi ya, yang semua orang sedang menuju ke sana, termasuk Bu Miftah ya. Iya. Bagaimana melayani itu kemudian kita anggap benar-benar seperti ibadah nih, gitu ya. Kayak kita sedang ibadah sholat begitu ya. Ibadah sholat itu yang bisa merasakan ibadah sholat ya diri kita, kan gitu ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai kemudian kita salam. Iya. Itu kalau kita bisa mendalami sendiri tadi ya, seperti ada kebahagiaan, kemudian ini sebagai sebuah ibadah, maka melayani pasien itu bukan sesuatu yang berat sebetulnya, karena dia sebenarnya kesenangan bagi kita, kebahagiaan bagi kita. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan melayani dengan hati. Kalau kita sudah bisa merasa melayani seperti keluarga, kemudian kita juga sudah bisa bahagia ketika memberikan pelayanan, gitu ya. Dan kemudian kita, ya Allah ini bagian dari ibadahku, ini level tinggi ya. Itu sudah indikator melayani dengan hati sudah bisa kita ambil. Berarti manisnya melayani dengan hati itu terasa Bu ya. Betul. Ada rasanya manis bahwa oh saya alhamdulillah bisa membantu ibu ini, bisa membantu bapak ini gitu. Jadi hanya bisa dirasakan oleh yang melayani. Betul. Yang dilayani kalau kita melayani dengan hati, dia meskipun tidak kita minta menilai, dia akan merasa. Akan merasa senang juga Bu ya. Jadi dua-duanya senang. Positif kan iya, ya. Betul. Kita delivery aura positif, kita delivery sesuatu yang spirit yang baik, pasti yang kita ajak berkomunikasi, yang kita ajak pelayanan, dia merasakan. Gitu. Ada hukum tarik menarik kesenangan pasti, ya Bu betul, ya. Jadi ya. seperti itu. Terus kalau bisa kita lanjutkan lagi setelah kita melayani dengan indikator dengan hati, misalnya Bu ada yang ngerasa kayaknya saya sudah melakukan yang terbaik seperti itu. Tentunya ada hal-hal ataupun faktor eksternal yang nggak bisa kita atur Bu ya, yang nggak bisa kita kendalikan. Ketika ini praktiknya, ketika kita sudah melakukan sesuai dengan hati kita, tapi ada faktor eksternal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Baiknya seperti apa Bu? Baik, saya mau kasih note dulu. Bahwa sebagian besar kehidupan di dunia kita ini adalah sesuatu yang sering kali tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan, gitu ya. Dan kita harus mulai dilatih oleh orang tua kita bahwa tidak semua keinginan kita akan terpenuhi meskipun kita sudah berikhtiar maksimal. Kalau kita sekolah sudah belajar, nilainya ternyata tidak seperti yang kita harapkan, gitu ya. Pasti itu akan terjadi juga di pelayanan, ya. Hal yang penting ya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah berniat baik, itu pasti, gitu ya. Niatkan dulu, karena niat ini menjadi pangkal dari semua amal soleh.
Setelah itu ya mesti melakukan sesuai dengan standar operating prosedur yang ada. Oh, iya. Gitu ya. Karena kalau kita sudah mengikuti semua kegiatan pelayanan sesuai dengan standar operating prosedur atau SOP yang sudah ada, artinya kita tidak keliru di dalam memberikan pelayanan, gitu ya. Yang ketiga adalah kita bersenang-senang ketika memberikan pelayanan, menikmati gitu ya, bukan sesuatu yang dipaksa-paksa. Ini kan SOP ya, jadi saya harus begini, Iya. Pak saya harus salamnya begini, saya harus kalau menunjukkan tempat begini ya. Pas senyumnya juga diatur gitu Iya, ya. makanya itu harus ada rasa kesenangan, gitu ya. Kita membangun kesenangan ini, membudayakan setiap hari, begitu ya. Nah, even kemudian terjadi sesuatu, yaitu bagian dari sebuah proses pembelajaran bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna. Iya. Artinya bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Hasilnya itu bonus dari Allah. Orang yang puas, orang yang senang, itu korelasinya positif pasti. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau ada terjadi faktor eksternal yang kemudian ada seperti itu adalah fungsi, itu sunatullah dari sebuah continuous improvement yang harus dilakukan. Makanya kita perlu melakukan evaluasi terus-menerus. Meskipun sudah dilatih ini kita misalnya ya, kemudian kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, maka kita perlu minta tanggapan dari yang kita layani melalui kuesioner kah, melalui benar enggak nih? Karena memang bisa saja terjadi harapan dan ekspektasi itu tidak sama. Kita berpikir, oh harapan pelanggan tuh seperti ini, ekspektasinya seperti ini, itu dari sisi kita. Ternyata pelanggan kita tidak seperti itu. Harapan saya tidak seperti yang dipikirkan oleh yang memberi pelayanan. Oleh karena proses evaluasi ini penting. Jadi meskipun kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, kita tetap harus meminta informasi ya dari pasien, apakah itu melalui kuesioner, melalui ya speak up, survei dan lain sebagainya, supaya kita tahu bahwa memang yang kita lakukan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh pasien, dan itu akan terjadi kemudian perbaikan terus menerus, dan jangan berharap perbaikan itu akan berhenti, akan terus terjadi. Iya, Bu, ya? Dia circle, karena sebetulnya itu akan meningkatkan saya bilang makomah mahmudanya, kira-kira begitu ya. Sekarang kita ini basic ini, kemudian ada pembelajaran dulu. Oh ternyata pasien itu begini. Kemudian kita belajar, kita naik lagi dalam satu level, terus menerus. Dan itulah sebetulnya kehidupan yang kita jalani. Berarti selalu ada sesuatu yang baru yang setiap harinya kita hadapin. Salah satunya sebagai self improvement kita juga, Bu ya, sebagai kita yang melayani. Dan juga harus ada evaluasi internal dari organisasinya seperti itu, seperti pelatihannya kayak gitu, Bu ya. Jadi saling berhubungan dari pasiennya, dari kitanya juga ada improvement seperti itu. Baik. Selanjutnya kalau boleh kita bicara tentang level of service-nya, Bu. Level of service-nya dari yang pertama terpaksa, Bu ya. Habis itu sesuai kewajiban apa kebutuhan dulu, Bu ya? Kewajiban sampai kebutuhan, sampai pada tingkat di ibadah. Itu seperti apa, Bu? Sampai merasa manis banget bisa melayani orang dengan hati, orangnya senang kayak gitu, sampai kita berada di level yang tertinggi, di level insya Allah dinilai Allah sebagai ibadah. Bu ya, motivasinya seperti apa, Bu? Jadi kalau kita melihat level of pelayanan itu sebuah proses ya. Secara umum orang itu pasti ada rasa enggan gitu ya, rasa dalam tanda petik, aduh saya harus melakukan sesuatu gitu ya di pekerjaan yang mungkin memberatkan menurut dia gitu ya. Itu sebuah proses, tidak bisa kemudian kita masuk kepada level yang paling tinggi gitu ya. Karena sebuah proses, maka dia membutuhkan satu yang disebut sebagai pembiasaan. Pembiasaan itu bisa karena biasa, biasa karena dibiasakan. Karena dipaksa untuk biasa. Nah, kalau bicara pada diri sendiri, maka setiap orang perlu punya self improvement, bahwa dia senang membiasakan dirinya sendiri begitu ya, untuk dia mengimprove dirinya. Tapi kan tidak semua orang punya, saya sebut sebagai internal motivation. Jadi kita ada dua nih, ada orang yang memang memiliki internal motivation yang baik, yang tanpa disupport dari sana sini gitu ya, anak nih misalnya, dia senang belajar, membaca buku gitu. Itu dia alhamdulillah itu dikasih oleh Allah
internal motivation, dan setiap orang punya meskipun dalam kadar yang berbeda. Tapi kalau kita bicara dalam level institusi perlu juga membuat satu external motivation. Nah, external motivation ini sesuatu yang diberikan di luar internal motivation yang tidak dimiliki. Apa external motivation? External motivation itu bisa bentuk penugasan, pelatihan. Itu external motivation yang memaksa dalam tanda petik sebuah sistem orang itu dibuat sebuah kebiasaan. Nah, sampai kepada level ibadah itu butuh, saya bilang, transformasi hati dan transformasi mindset. Dan itu tidak bisa diberikan dalam waktu yang singkat. Dia diberikan dalam waktu yang lama, terus menerus terjadi repetisi gitu ya, pengulangan sampai kemudian itu menjadi alam bawah sadar, dan dia melakukan itu sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian dia merasa bahwa kalau saya nggak melakukan ini nih, saya ada yang hilang nih, ada yang kurang nih. Kayak sholat nih, kita kalau misalnya sholat itu sudah inherent, kalau ketinggalan sholat terlambat saja sudah ada sesuatu yang nggak enak yang gitu hilang. Biasanya. Nah, kalau sudah sampai pada level itu kan butuh level pembiasaan dan pembudayaan ya. Jadi kalau sampai pada level ibadah, yang pertama yang dilakukan adalah melakukan pembudayaan dan pembiasaan terus menerus. Setelah itu kemudian tadi bagaimana kemudian mengelola hati dan pikiran gitu ya, dibawa dalam satu koridor tujuan kehidupan kita ini untuk apa gitu ya. Itu yang disebut sebagai spiritual ya, spiritual motion yang kita berikan kepada pegawai atau anak-anak kita, bahwa ada sesuatu yang lebih yang akan kita cari dari kita memberikan pelayanan, yang bukan hanya sesuatu yang kita bawa pulang di rumah, tapi sesuatu yang mungkin akan kita pulang ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu proses ya. Jadi panjang Bu ya, harus dilalui dari awal, nggak bisa langsung tek, oh ini saya sudah berada pada level ibadah gitu Bu ya. Betul. Jadi ada prosesnya dari keterpaksaan dulu. Mungkin keterpaksaan itu dalam tanda petik Bu ya. Betul. Jadi untuk membiasakan sehingga menjadi habit, kewajiban, kebutuhan, dan insya Allah berada pada level ibadah. Baik, untuk yang terakhir nih Ibu, kan yang nonton banyak, nanti ada yang dari Insan Pengabdi, ada juga mungkin Sahabat Sultan. Kalau di sini panggilnya Sahabat Sultan, untuk Sahabat Sultan, dan juga untuk tenaga kesehatan lainnya mungkin yang di luar sana. Satu motivasi dari Ibu sendiri yang telah Ibu alamin selama Ibu mengabdi ataupun berada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group, seperti apa caranya untuk menjaga niat ini memang tetap untuk melayani dengan hati? Baik, yang pertama berterima kasih pada Allah. Selalu ucapkan terima kasih ya Allah atas semuanya ya. Karena tidak ada nikmat satupun ya yang Allah kasih ke kita itu tidak baik untuk kita, karena Allah jauh lebih tahu. Jadi saya selalu senang menyampaikan terima kasih ya Allah, saya ada begini, terima kasih ya Allah gitu ya. Yang kedua tentu tadi sudah disampaikan Bu Miftah ya, menjadi orang yang terbaik menurut koridor kita. Berbuatlah yang terbaik, karena berbuat terbaik saja belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Tetapi tugas kita adalah berbuat baik. Supaya bisa berbuat baik, maka berniatlah yang baik, lakukanlah dengan baik gitu ya. Hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiar ada di dalam genggaman kita. Selalu berusaha menjadi yang terbaik, bukan untuk dipuji ya, tapi untuk menyampaikan kepada Allah, ya Allah, inilah saya yang sudah Engkau ciptakan, dan hari ini saya ingin memberikan yang terbaik untukmu ya Allah. Kalau yang lain manusia itu di bawah genggaman Allah. Jadi kalau kita sudah minta, ya insya Allah nanti lingkungan, ruang akan membentuk menjadi sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi kuncinya satu, saudara-saudara, berterima kasih kepada Allah, berniat yang baik, dan jadilah yang terbaik sebagai apa saja, di mana saja, kapan saja. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Miftah untuk motivasinya. Jadi selalu berusaha menjadi yang terbaik, dan tidak lupa tetap berterima kasih kepada Allah untuk kesehatan kita, untuk kemampuan kita saat ini. Jadi buat sahabat Sultan ataupun tenaga kesehatan di luar sana, dan tentunya juga insan pengabdi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Bu ya,
awali semuanya karena Allah dan untuk Allah, Bu ya. Betul. Baik, terima kasih untuk Ibu Miftah sudah bersedia hadir di Sultan Podcast. Semoga Ibu Makasih sehat selalu. kembali. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, Amin. Bu ya. Baik, terima kasih kepada sahabat Sultan yang telah menyaksikan talk show hari ini bersama Ibu Miftah. Kembali lagi di talk show selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.